Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wal ifadha wal istifadha wal nafa wal indifa wal mudhakara wa tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad fi kitabih An-Nasaihu Diniyah ila qawlih wa qad qala afdhalul qaimin bihaqqillahi wa akmaluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi ightirafan bil ajzi anil qiyam bil ihsa'i thana'i ala Allah. Alhamdulillah, kemarin pembahasan kita tentang bersyukur termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bersyukur adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau mengatakan di sini, kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa. Beliau pernah berdoa dan beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa beliau seperti ini: A'udzu biridhaka minas sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu minas sakhatik, daripada murka-murkamu. Wa bi mu'afatik minal uqubatik, dan aku meminta keselamatan daripada hukumanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku meminta kepadamu perlindungan kepadamu, minka, daripada ujian-ujianmu. La uhsas sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Tidak ada pujian selain pujian kepadamu. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan beliau ini orang yang paling mulia. Beliau orang yang paling mulia, dan beliau juga termasuk orang-orang yang paling bertakwa. Tapi dengan kerendahan hati beliau menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Beliau orang yang paling mulia, orang yang tidak pernah melakukan dosa, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi beliau mengatakan apa? Aku berlindung daripada azabmu, aku berlindung daripada murkamu. Kalau orang Probolinggo minta perlindungan bukan sama Allah, sama siapa? Sama dukun. Beda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Probolinggo merendahkan diri di hadapan dukun, Mbak, aku utangi. Nah, Mbak, aku pakai lambe uang sateten mari. Nah, ini orang Probolinggo. Tapi beda sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merendahkan diri serendah-rendahnya hanya untuk meminta pertolongan, untuk meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waqad balagana anna lillah malaika lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'i was sujud wat tasbihi wat takdis. Beliau mengatakan di sini, menceritakan bahwa para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mulai awal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah memerintahkan untuk bersujud, ketika Allah memerintahkan untuk ruku kepada mereka, Allah memerintahkan untuk bertasbih kepada mereka, maka mereka tidak pernah menolak. Jadi mulai mereka diciptakan sampai nanti hari kiamat, mereka akan terus sujud kepada Allah, akan terus ruku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan terus bertasbih. Wala yaftiruna anhu wala yastaghiluna bi ghairihi. Mereka tidak pernah lelah. Nah, ono ceritane malaikat
disuruh sujud, kesel, sambat, ya Allah capek, tidak ada ceritanya. Nah, ini malaikat, mereka tidak pernah menyibukkan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diceritakan ketika nanti di hari kiamat mereka mengatakan subhanaka walakal hamdu, maha suci Allah dan kepadamu ya Allah aku bersyukur, alhamdulillah, kata malaikat. Ma'arafnaka haqqu ma'rifatika wala abadnaka haqqan ibadatika. Mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah segitunya, tapi mereka masih mengatakan apa? Ya Allah, aku ini belum mengenal sepenuhnya kepadamu. Dan ibadahku kepadamu ini belum maksimal. Ini bayangkan, malaikat mulai diciptakan sampai hari kiamat disuruh sujud, ya sujud. Kalau kita kan enggak, disuruh sholat 5 waktu, apa? Angel wis. Enggak, sik-sikan. Sholat asar jam 3, sik wis engko ae wis jam 3:30. 3:30 wis lewat, engko ae wis jam 5-an. Jam 5 wis lewat, engko ae wis 5 menit sebelum adzan maghrib. Ya wis repot. Ngono njaluk rezeki ini lancar. Ya, repot kalau gitu-gitu. Ada satu kisah menarik daripada seorang yang berada di Mekah. Orang ini adalah orang soleh, orang bertakwa. Kemudian dia ini juga punya istri yang soleh, yang soleha. Jadi makanya mencari istri itu harus yang soleh, yang soleha, bukan hanya cantik rupanya, tapi juga cantik di dalam hatinya. Nabi itu lebih memerintahkan mencari itu yang akhlaknya baik. Kalau wajah itu bisa dirubah, tapi kalau kelakuan sulit untuk dirubah. Kayak ini diceritakan di sini ada seorang yang soleh dan ada juga istri yang soleha. Suatu ketika istri ini mengatakan kepada suaminya ingin kerja. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, pergilah engkau mencari nafkah untuk keluarga, tapi ingat satu pesanku, kata istri tersebut. Jangan engkau membawa pulang rezeki, tapi daripada yang haram. Nah, ini perlu diingat, mencari istri itu bukan yang matre. Angel iki wis, arek Probolinggo iki wis kebanyakan seperti itu. Pokoknya apa carane mulai kudu nggo dhuwit. Wah, takon maling begal sakarepmu. Ini di zaman kita sekarang, tapi berbeda dengan zaman dulu. Jangan kau pulang, jangan kau membawa rezeki ke rumah ini kecuali daripada rezeki yang halal. Kata perempuan tersebut, aku rela menahan 4 hari kelaparan daripada aku makan, aku kenyang daripada rezeki yang haram. Ini perempuan-perempuan zaman dulu. Akhirnya si orang yang soleh ini berangkat mencari nafkah. Akhirnya sebelum dia mencari nafkah, dia tawaf dulu. Ada di Mekah dia. Tawaf. Pertengahan tawaf, dia di jalan itu, di pertengahan tawaf itu nemu dompet. Dompetnya tebel. Misalkan kalau sekarang itu 5 juta lah, atau 10 juta wis, di sini dompet itu 10 juta. Akhirnya dilihat sama orang ini. Tergiur orang ini kan. Siapa orang yang tergiur di jalan ngeliat uang 10 juta. Wah, Taveriko ndelok duit di dalan 1.000 diide. Ngenteni wong ndak ono dhisik wis. Itu beda. Akhirnya mikir orang ini, tergiur orang ini. Dilihat dia ada keinginan untuk ngambil uang ini. Akhirnya diambil sama dia. Tersadar dia. Astagfirullahaladzim. Langsung ingat pesannya istri. Istrinya rela tidak makan 4 hari daripada makan kenyang daripada rezeki yang haram. Ingat dia. Keluar daripada Masjidil Haram, diumumkan sama dia.
Diumumkan, siapa yang kehilangan dompet seperti ini, seperti ini. Akhirnya datang seorang. Oh itu dompetku, dompet saya itu katanya. Ditanya orang yang menemukan, apa ciri-cirinya? Oh dompetnya itu warna ini, di dalamnya ada uang segini, ada kartu ini, kartu ini. Oh ya betul, dikasihkan sama dia. Dikasihkan sama dia. Akhirnya sama orang yang punya ini diberikan lagi. Sudah ini buat kamu katanya. Aku ini nazar, orang yang menemukan dompetku ini dan dia jujur, aku akan memberikan hadiah. Dan hadiahnya apa yang di dalam dompet ini semuanya aku akan berikan. Oh, senang orang ini. Katanya orang yang punya dompet tadi ini, kalau sekarang itu kayak konten kreator gitu loh, ngeprank. Saya ini sudah ngeprank orang itu hampir 10 kali katanya. Setiap tak taruh di jalan 5 juta, 10 juta, dan saya balik wis. Hilang kabeh. Tapi baru ini saya menemukan orang yang jujur. Akhirnya karena kamu jujur, ini saya berikan kepada kamu. Oh senang akhirnya orang ini. Kemudian dia berpikir, disinilah letak daripada ketakwaan kepada Allah. Letak daripada kejujuran. Ketika aku berjujur, ketika aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mendapatkan daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemarin kita sudah jelaskan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini salah satu ceritanya. Dia bertakwa kepada Allah, dia jujur, dia tidak mau mengambil daripada yang bukan haknya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan dia mendapatkan rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tadi itu mengambil, dia mendapatkan rezeki juga. Tapi apa? Tapi dia mengambil daripada rezeki yang haram. Di dalam rezeki yang haram tidak ada keberkahan. Tapi di dalam rezeki yang halal, meskipun sedikit, terdapat keberkahan di dalam harta tersebut. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita yang rezekinya seret, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Yang urusannya seret, mudah-mudahan dilancarkan urusannya oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit daripada kita, mudah-mudahan disembuhkan daripada Allah. Yang sakit, yang tidak bisa hadir di majelis ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.